Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan Trail of Civilization sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan travel pattern di kawasan Borobudur yang merupakan salah satu destinasi super prioritas. Borobudur Trail of Civilization merupakan uji coba pelaksanaan pola-pola perjalanan di sekitar kawasan Candi Borobudur yang disusun berdasarkan relief yang terdapat di dinding candi, di mana relief-relief ini menggambarkan peradaban kehidupan masyarakat sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Tengah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam acara peluncuran Borobudur Trail of Civilization di Omah Mbudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mengatakan kegiatan ini merupakan uji coba dari pengembangan pola perjalanan di sekitar kawasan Borobudur, sehingga wisatawan dapat memperoleh pengalaman yang sangat berkesan dalam kunjungannya ke kawasan Candi Borobudur. Sandiaga menuturkan, uji coba ini merupakan bagian dari langkah mempersiapkan Borobudur sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Acara ini dilaksanakan pada 21-23 Juni, diisi dengan sejumlah kegiatan dengan peserta berskala kecil seperti olahraga yoga, bertani, dan membuat kerajinan tangan gerabah. Ini travel pattern yang merupakan bagian dari inovasi untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Saya juga melihat konsep-konsep pariwisata yang lebih customized, personalized, localized, dan smaller in size. Ini ada 12 pola perjalanan wisata, 5 diantaranya mengambil lokasi di 5 destinasi super prioritas. Candi Borobudur ini adalah kuil Buddha yang menjadi pusat gravitasi dan menjadi pola perjalanan yang mengusung tema Trail of Civilization. Oleh karena itu, kami mendukung penuh jejak peradaban ini. Saya akan melaunching selain Trail of Civilization adalah edisi keempat bahwa kita belajar dari Borobudur, yang merupakan seri dari feed social media yang mengajak kita semua melihat Borobudur dan belajar dari Borobudur. Jadi harapannya ini kita mampu untuk mengembangkan Trail of Civilization ini. Ada 5 jalur wisata tematik. Tugas untuk kita semua dan melalui kegiatan ini, wisata tematik akan menjadi sangat unik dan menjadi daya tarik agar Borobudur bisa menang melawan COVID. Bangkit bisa sulit. Yes, we can do. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Rizky Handayani menjelaskan, dalam kegiatan ini ada 5 pola perjalanan yang diuji cobakan, yaitu Ancient Kingdom Trail, Joglo Semar Historic Trail, Buddhist Pilgrimage, Edu Trail, dan The Classical Indonesia Batik Road. Selain itu, uji coba ini juga bertujuan untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan di masa yang akan datang dan menyiapkan atraksi wisata di sekitar kawasan Borobudur. Di hari pertama, para peserta uji coba diajak merasakan sensasi bercocok tanam di area persawahan yang ada di dekat Balai Ekonomi Desa, Karangrejo. Acara ini diikuti oleh sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 dari Kemenparekraf, serta kementerian dan lembaga lainnya. Di antaranya Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, R. Kurleni Ukar, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Vincentius Jemadu, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Yani Syaya, serta Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Niwayan Giri Anyani. Kemudian ada Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Odo Manutu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Sinung Nugroho Rahmadi, Direktur Wisata Alam Budaya dan Buatan Kemenparekraf Alexander Rean, Direktur Pengembangan Destinasi Regional 1 Kemenparekraf Harwan Ekon Cahyo, serta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenparekraf Diah Septiana Isnayarti. Selain itu, para peserta juga menyaksikan penampilan seni tari dan mencoba memainkan alat musik gamelan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno ingin menjadikan Hari Musik Dunia yang jatuh pada setiap 21 Juni sebagai momentum untuk kebangkitan industri ekonomi kreatif dan industri musik di tanah air dengan berinovasi dan beradaptasi di tengah pandemi. Menparekraf Sandiaga Uno saat webinar Global Center of Excellence for International Cooperation and Creative Economy Expert Series Resilient Ecosystem Stronger Crescendo yang digelar secara hibrid dari Ambon menjelaskan pandemi telah membuat kebiasaan hidup berubah, termasuk cara melakukan bisnis yang semula konvensional beralih ke digital. Hal serupa juga dialami berbagai subsektor ekonomi kreatif di tanah air, salah satunya industri musik. Menparekraf Sandiaga juga menjelaskan,
dampak pandemi bagi industri musik dirasakan sangat dalam pada tahun 2020. Mulai dari banyaknya konser musik yang dibatalkan, rekaman ditunda, hingga banyak kru-kru musik yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi. Bahkan majalah Pollstar mengestimasi industri musik telah kehilangan lebih dari 30 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2020 lantaran pembatalan konser dan pertunjukan musik lainnya. It is my pleasure to welcome you to this Global Center and Excellence of International Cooperations for Creative Economy, G-Sync, expert series entitled Resilient Ecosystem, Stronger Crescendo, focusing on the dynamics of music ecosystem here at home and abroad. I welcome everyone for joining us physically and virtually. Besides, I would like to extend my gratitude to Her Excellency Madam Ambassador Nana Yuliana and her team at the Indonesian Embassy at Havana for their cooperations in organizing this very, very important event. I also would like to appreciate G-Sync for their efforts in mainstreaming creative economy sectors and to all speakers from Indonesia and Cuba for their distinguished contributions. Pandemic has pushed us into a landscape that it is dramatically changed our habit and life that includes the way we conduct businesses and reassign our priority. Music industry has been impacted strongly throughout 2020. Recording has been severely changed. Concerts were canceled. Artists and singers were facing multiple challenges, and even fans were deeply hurt. Pollstar magazine even estimated that the industry has lost more than $30 billion last year due to concert and live music cancellations. Seperti diketahui, Kemenparekraf bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB membentuk GCINC yang menjadi salah satu wadah bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengarusutamakan sektor ekonomi kreatif hingga memunculkan peluang kerjasama antar mitra ekonomi kreatif di dunia. Pada kesempatan kali ini, GCINC berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Havana, Kuba, menggelar Expert Series di Ambon yang telah dinobatkan sebagai kota musik oleh UNESCO. Dubes RI untuk Kuba, Nana Yuliana, mengharapkan melalui event ini dapat terjalin kerjasama Ambon dan Havana. Tidak hanya melalui musik, namun juga bidang perdagangan dan pendidikan. Dubes Kuba di Indonesia juga menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk pertukaran praktik kebudayaan dan musik antara kedua negara yang sudah bersahabat selama kurang lebih 60 tahun. Tim Eljan Media melaporkan.